Ya. Nah, begitu juga tentang pembahasan orang saleh. Pertama ingin saya bahas siapa orang saleh itu sebenarnya. Siapa yang dianggap sebagai wali, atau dalam bahasa kami di Aceh orang keramat. Siapa mereka itu orang keramat? Atau siapa mereka itu wali Allah? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, bahwasannya wali-wali Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut pada diri mereka dan juga mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ini sifat pertama. Iya. Dan yang kedua, al-wali, arti dari wali adalah cinta. Berarti wali adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, bagaimana sifat mereka? Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau seandainya kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaknya mereka mengikutiku, yang dengannya yuhibbukumullah, yang dengannya Allah akan mencintainya. Jadi wali itu apa? Cinta. Orang yang dicintai oleh Allah. Nah, apa syarat orang yang mencintai Allah? Yang dicintai oleh Allah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang namanya wali itu bukan orang yang bisa terbang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Yang namanya wali itu bukan orang yang bisa berjalan di atas air. Yang namanya wali itu bukan orang yang kebal. Yang namanya wali itu bukan orang yang tidak perlu lagi sholat. Ini keliru. Ini perlu diluruskan. Saya yakin semua yang hadir di sini dan juga saudara-saudara kita muslimin yang lainnya, ya, sepakat bahwasannya manusia yang paling terbaik, yang paling soleh, yang paling menjadi wali itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang itu disifati dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau apa saja yang disifati manusia dengan tanda-tanda kebaikan, maka Rasul lebih berhak untuk mendapatkannya. Kan seperti itu. Sepakat ya? Sepakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah, itu beliau harus capek-capek naik gunung Thur, Bukit Thur. Bukit Thur itu bukit yang paling tertinggi di kota Mekah. 2 hari 3 malam beliau bersembunyi di situ. Kenapa nggak beliau langsung himu menghilang tubuh? Nggak ada terbang Rasulullah dari Mekah menuju Madinah terbang. Nggak ada. Atau beliau berjalan, ayo bunuh saya nih, saya kebal. Nggak ada. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau berperang, pada perang Uhud diceritakan beliau memakai baju perang 2 lapis. Lah kalau beliau itu adalah kebal, kira-kira perlu nggak pakai baju 2 lapis? Kalau dianggap orang yang soleh, orang yang keramat, orang wali itu berhak mendapatkan kekebalan, Rasul lebih kebal. Tapi beliau pakai baju 2 lapis. Bahkan ketika kondisi kaum muslimin pada waktu itu terjepit dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam sebuah lubang, jatuh, Rasulullah tersungkur dalam lubang. Kenapa enggak terbang beliau? Ada. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu diangkat kesusahan oleh Ali dan Thalhah bin Ubaidillah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu berdarah, kepala beliau patah giginya. Kalau seandainya saya ulangi kembali, orang yang soleh, orang yang keramat, memiliki kekebalan, maka Rasul yang paling berhak untuk mendapatkannya.
Begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah. Umar bin Khattab meninggal dalam keadaan ditusuk sedang sholat. Kenapa? Terbang aja beliau. Atau kebal nggak tembus, terbunuh beliau. Sampai-sampai ketika beliau diberikan obat, itu obatnya keluar semua dari banyaknya tusukan di badannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu juga Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Ketika beliau dikepung selama 40 hari 40 malam dan beliau tidak diberikan air dan beliau dilarang untuk pergi ke masjid. Kemudian beliau berkata, dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membutuhkan air, saya yang beli sumur tersebut. Kenapa hari ini kalian melarang saya minum dari air tersebut? Yang secara hukum asal menyebutkan kebaikan-kebaikan ini bukan dari perbuatannya sahabat Rasulullah. Tetapi para ulama menyebutkan di sini karena supaya mereka tidak berbuat kezaliman kepada Utsman bin Affan. Kemudian Utsman bin Affan berkata, ketika Rasulullah masih hidup dan pada waktu itu muslimin semakin banyak, siapa yang meluaskan masjid tersebut? Uang saya yang meluaskan masjid. Kenapa hari ini kalian melarang saya untuk apa? Untuk sholat di masjid tersebut? Iya, saya ulangi kembali, Utsman mengucapkan ini supaya menjauhi kejelekan dari mereka, tapi tetap dibunuh oleh mereka. Meninggal beliau sambil baca Quran lagi meninggalnya. Nggak kebal, nggak bisa terbang, nggak bisa menghilang. Bisa difahami ya? Ini yang menjadi barometer kita. Begitu juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Meninggal terbunuh juga ketika beliau hendak apa? Pergi menyolati salat subuh. Kenapa beliau nggak hilang atau kebal dan lain sebagainya? Nggak kita dapatkan dari manusia-manusia yang terbaik di umat ini. Ini yang menjadi standar buat kita. Bisa difahami ya? Kemudian yang kedua, ya, bagaimana sebenarnya cinta kita kepada orang soleh? Kita cerita minimal, dan saya sering menyampaikan di pengajian. Minimal kita cinta dengan orang soleh, kita punya kitab mereka. Punya apa? Kitab mereka. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Ini kan kitab-kitabnya para ulama. Mohon maaf kalau kami di Aceh ya, nggak tahu kalau ibu-ibu di sini, itu lemarinya cuma diisi Tupperware saja. Tahu Tupperware ya? Penuh lemari Tupperware. Kitab nggak ada satupun kitab. Katanya paling cinta sama ulama, paling cinta dengan orang saleh. Ini keliru. Ini salah. Cinta kita dengan orang saleh tentunya dengan cara kita mengikuti jalan mereka, bersemangat beribadah sebagaimana mereka bersemangat beribadah, semangat belajar sebagaimana mereka semangat belajar, punya akhlak yang baik sebagaimana mereka punya akhlak yang baik. Itu hakikat dari kecintaan. Disebutkan oleh Qadhi bin Iyad, man ahabba syai'an falau atharuh wa atharu man yuwafiquhu. Kata Qadhi bin Iyad, barang siapa yang seseorang mencintai sesuatu, itu ada tanda-tandanya. Dan bentuk tanda orang mencintai sesuatu, dia apa? Menyesuaikan dirinya dengan orang yang dia cintai. Bukan dengan, kalau di kami di Aceh biasanya pasang foto. Ya, pasang foto-foto ulama sebagai bentuk cinta kepada mereka. Subhanallah, supaya tokonya bisa laku, supaya banyak pelanggan, supaya tokonya nggak masuk maling, dan seterusnya. Dari mana ini semuanya? Kalau seandainya ini bisa memberikan manfaat, tentunya Rasulullah ini, Rasul ini nggak perlu pakai foto beliau sendiri harus lari, harus sembunyi. Bisa difahami ya? Jadi bukan begitu cara kita mencintai orang soleh. Begitu juga kuburan tadi, bukan dengan cara kita meminta kepada mereka, bukan dengan cara kita memohon di kuburan mereka, ya wali fulan bantu saya, tolonglah saya, hilangkan dari segala kemudaratan dari saya. Tidak ada. Ini tidak dibolehkan, ini tidak dibenarkan. Di antara dalilnya apa yang saya sebutkan tadi, doa ketika kita menziarahi kuburan. Dan yang kedua, terjadi kemarau yang sangat panjang di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar berkata pada waktu itu, dulu ketika Rasulullah masih hidup, kita mendatangi kuburannya. Kita mendatangi beliau dan meminta kepada beliau agar beliau mendoakan agar diturunkan hujan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari ini Rasulullah sudah wafat. Qum ya Abbas, bangunlah wahai engkau Abbas.
berdoalah dan mohonlah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kita. Umar tidak berkata, wahai Abbas, itu kuburan Nabi SAW dekat dengan kita, minta sama beliau, mohon sama beliau. Tidak ada. Iya, ada seseorang pada waktu itu, saya sering menyampaikan ini, dia berceramah. Dia mengatakan, siapa bilang tidak boleh meminta kepada kubur? Siapa bilang tidak boleh meminta kepada mayit? Ada ayat Al-Quran. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau menyangka orang-orang yang mereka terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka itu mati. Tidak, mereka hidup. Hidup mereka. Siapa bilang tidak boleh meminta kepada kubur? Allah mengatakan mereka itu hidup. Kemudian di situ ada yang hadir, ya Syekh, mohon maaf. Perhatikan ayat yang Allah sebutkan. Allah mengatakan inda rabbihim yurzaqun. Kata Syekhul Islam rahimahullah, tidaklah seseorang mendatangkan sesuatu dari kebatilan dengan ayat Al-Quran dia berhujjah, kecuali dengan ayat itu kita datangkan bantahannya. Wala yatunaka bimithlin illa jinaka bil haqq. Dan tidaklah mereka mendatangkan sesuatu kebatilan kecuali kami akan datangkan kepada engkau wahai Muhammad dari ayat Al-Quran itu dengan kebenaran. Kata orang tadi, ya Syekh, Allah mengatakan dalam ayat tersebut inda rabbihim yurzakun. Allah tidak mengatakan inda rabbihim yarzukun. Bedakan yurzakun dengan yarzukun. Kalau yarzukun, mereka memberikan rezeki. Kalau mereka memberikan rezeki, silakan minta rezeki sama mereka. Tetapi Allah mengatakan yurzakun, mereka itu diberikan rezeki oleh Allah. Gimana kau menjadikan ayat ini boleh meminta kepada orang meninggal? Mereka saja masih butuh rezeki sama Allah. Mereka masih butuh pertolongan dari Allah. Mereka masih butuh rahmat dari Allah. Dengan ayat itu sendiri. Bisa difahami? Allah tidak mengatakan yarzukun. Kalau yarzukun ya silakan kamu minta sama mereka. Tapi Allah mengatakan yurzakun. Allah memberikan rezeki kepada mereka. Dan juga Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk berkata, Qul inni la amliku li nafsi naf'a wa la darra. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat pada diriku sendiri dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat dariku sendiri. Tak mampu Rasulullah. Dan juga Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah anaknya Muhammad, mintalah kepadaku dari perkara-perkara dunia ini, wala uni anki minallahi syai'a. Aku tidak mampu menolongmu nanti di hadapan Allah kecuali iman, takwa dan tauhid yang kau punya. Bisa difahami? Ayat dalam masalah tauhid itu ayat yang begitu jelas, begitu gamblang. Bisa difahami? Nah, bagaimana kita mencintai orang soleh? Orang soleh sholat berjamaah, ya kita sholat jamaah. Orang soleh punya akhlak yang baik, ya kita berakhlak yang baik. Orang soleh dia semangat untuk menuntut ilmu agama, ya kita semangat menuntut ilmu agama. Orang soleh lisannya itu baik, lisannya sopan, ya kita berbicara juga dengan lisan yang sopan. Itu kan bentuk cinta. Ini cinta sama orang soleh. Gambarnya orang soleh itu besar di atas tokonya. Ketika hayya 'alas shalah, sambil merokok di bawah gambar orang soleh. Gimana cinta sama orang soleh? Orang soleh itu sebelum azan sudah di masjid. Bisa difahami ya? Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Tapi ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita lihatkan mencintai orang soleh. Ya. Nah, yang saya pertanyakan ini dengan pemilihan Habib, Habib itu kan cinta. Ya. Tapi penyematan Habib itu lebih ke arah ke keluarga Rasulullah. Apakah penyematan itu sebenarnya baik atau tidak? Karena kalau saya merasanya ini seperti kayak mengandungkan sesuatu tanpa ada sebab, tapi langsung karena beliau ada keluarga, padahal Rasulullah
manusia bukan berdasarkan pada statusnya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masya Allah, pertanyaan yang sangat baik sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la suwarikum walakin yanzuru qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa-rupa kalian dan bentuk-bentuk kalian, tetapi Allah melihat amalan kalian. Dalam riwayat yang lain, hati kalian. Dan juga disebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Namun memang benar, ya, Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki keutamaan yang tidak dimiliki keutamaan tersebut oleh orang-orang sebelum selain mereka. Dan mereka juga punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh orang yang lainnya. Di antara kekhususan mereka, mereka tidak boleh makan sedekah dan boleh makan hadiah. Iya. Nah, kapan orang itu mulia? Jadi antara satu hadis dengan nas yang lainnya itu saling apa? Saling berterkaitan, saling berhubungan. Tidak hanya sebatas dia adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, tidak zakat, jauh dari ketaatan. Ini tidak bermanfaat. Tidak akan bermanfaat sedikit pun. Fatimah langsung keturunan Rasulullah, langsung anak beliau sendiri. Beliau mengatakan, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak mampu untuk menolong kau wahai Muhammad. Wahai Fatimah, kecuali apa yang kau miliki dari iman dan ketakwaanmu. Nah, kalau seandainya Fatimah putri langsung beliau tidak mampu ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana lagi dengan yang garis-garis di bawahnya lagi? Bisa difahami ya? Yang jelas Ahlul Bait itu mereka ada, dan mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus mencintai mereka. Namun yang bagaimana? Yang mereka taat kepada Allah dan berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam. Adapun ketika mereka jauh dari sunnah, jauh dari kebaikan, jauh dari ketaatan, jauh dari jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya mereka tidak mendapatkan kehormatan sedikit pun. Ya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak paman beliau Abu Talib? Iya, ya ammi kul kalimatan, wahai pamanku, ucapkanlah sebuah kalimat yang aku nanti bisa membelamu di hadapan Allah. Iya, pamannya fa'aba, enggan untuk mengucapkannya. Tidak bisa menyelamatkan beliau dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, wallahu taala alam bissawab. Intinya kembali kepada ketakwaan, kembali kepada jalan yang ditempuh. Apakah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak? Wallahu a'lam bishawab.